Muhammad Hatta atau akrab disapa Bung Hatta adalah salah satu pemikir terhebat yang dimiliki Indonesia. Sosok wakil presiden pertama Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Namanya dikenang dalam sejarah kemerdekaan dan pemerintahan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Rostiati Sarjana Ekonomi. Jabatan saya Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo. Baik, pada kesempatan ini saya ingin memberikan contoh aktualisasi nilai kepemimpinan Pancasila dari tokoh pahlawan nasional Muhammad Hatta. Muhammad Hatta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya dengan menekankan pentingnya demokrasi, persatuan, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Ia juga menyoroti pentingnya musyawarah mufakat dan kerjasama dalam pengambilan keputusan, serta prinsip-prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Berikut adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila yang pernah diterapkan Hatta dalam kepemimpinannya. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hatta menekankan pentingnya aspek moralitas dan spiritualitas dalam kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Ia juga berperan dalam merevisi sila pertama Pancasila, menunjukkan komitmennya terhadap keberagaman agama di Indonesia. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hatta meyakini bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi landasan dalam membangun bangsa. Ia menentang segala bentuk eksploitasi dan penindasan terhadap manusia, serta mendorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Hatta memahami pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagamaan Indonesia. Ia mendorong nasionalisme yang inklusif yang tidak menimbulkan perpecahan dan menekankan pentingnya kerjasama antar berbagai elemen masyarakat. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Hatta adalah tokoh yang sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hatta memiliki visi tentang kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dan keadilan dalam distribusi sumber daya, serta mendorong terciptanya kondisi sosial yang memungkinkan setiap warga negara untuk hidup yang layak. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur dan Pancasila, refleksi agama dan nasionalisme. Gus Dur mendorong pembaruan pemahaman Islam agar bisa beradaptasi dengan konteks zaman modern. Ia menolak pandangan normatif semata dan mengajak umat Islam untuk menempatkan ajaran agama dalam kerangka kesejarahannya. Gus Dur menegaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, bukan negara agama. Ia berupaya merumuskan agar Pancasila bisa diterima tanpa melukai perasaan keagamaan, menunjukkan pentingnya sinergi antara nilai religius dan nasionalisme. Gus Dur memandang pluralisme harus dijaga tidak hanya dari sisi agama, tetapi juga secara sosiologis dan historis. Toleransi beragama di Indonesia telah memiliki akar budaya dan sejarah yang kuat, yang perlu dihargai dan dijadikan pijakan dalam kehidupan berbangsa. Lebih dari itu, Gus Dur mendorong dialog antar umat beragama sebagai cara menyelesaikan masalah bersama seperti keadilan sosial dan lingkungan hidup, dengan komitmen terhadap kesejahteraan bersama dan bukan berdasarkan dominasi satu kelompok saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Muryani, Kasih Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, salah satu peserta PKP Angkatan Kelima tahun 2025 Pemerintah Kota Jambi. Menurut Fatma, pemimpin yang memiliki nilai-nilai Pancasila adalah Presiden Republik Indonesia keempat, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur. Gus Dur adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia karena beliau memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila.
Gus Dur memperjuangkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Gus Dur juga memiliki rasa toleran terhadap kerukunan antar umat beragama. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's very dangerous. I started to talk. I forgot my presentation. So I have to give some thoughts about optimizing technology for human resource development. If I'm talking about productivity, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Agustrijaya, peserta Diklat PKP Angkatan 5 tahun 2025 Pemerintah Kota Jambi dari Rumah Sakit Haji Abdul Manap Kota Jambi. Menurut saya, pemimpin yang memiliki nilai-nilai Pancasila adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu Bapak B.J. Habibie, dan dikenal juga sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Bapak B.J. Habibie pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang ketujuh, dan Pak Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam bidang penerbangan, sehingga memajukan industri penerbangan di Indonesia, dan satu-satunya Presiden Indonesia yang berlatar belakang teknokrat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal Besar TNI Purnawirawan HM Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno. Selama 32 tahun pemerintahannya, Soeharto meletakkan pondasi pembangunan di Indonesia melalui Repelita. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Dalam era ini masyarakat mendapati harga bahan-bahan pokok yang terjangkau dan situasi keamanan dan ketertiban yang terjaga, juga tercapainya swasembada beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miftah Habibullah, SSTP, Kelurahan Hanjajaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Salah satu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan kelima tahun 2025. Menurut saya, pemimpin yang memiliki nilai-nilai Pancasila adalah Bapak Soeharto. Bapak Soeharto dikenal sebagai pemimpin Indonesia yang dalam hal berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pemimpinannya, khususnya selama masa pemerintahan Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Namun penerapannya juga memiliki sisi positif dan kritik yang perlu dilihat secara objektif. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana Soeharto mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Soeharto mendorong penguatan kehidupan beragama, termasuk pembangunan rumah ibadah dan pendidikan agama. Wajib belajar agama di sekolah diterapkan. Nilai Pancasila menjaga dan menghormati kehidupan beragama serta menjadikan nilai spiritual sebagian dari kehidupan bernegara. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengembangkan program-program kesejahteraan rakyat seperti Impres Desa Tertinggal dan Keluarga Berencana atau KB. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Nilai Pancasila mengutamakan kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. Soeharto berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional selama puluhan tahun, mendorong integrasi wilayah dan pembangunan nasional secara menyeluruh. Nilai Pancasila memperkuat semangat nasionalisme dan keutuhan NKRI. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menerapkan sistem musyawarah perwakilan atau MPR dan DPR meskipun bersifat sangat terbatas dalam praktik demokrasi. Membentuk organisasi kemasyarakatan yang dikendalikan untuk menjaga stabilitas. Nilai Pancasila secara formal menunjukkan struktur kerakyatan, namun tidak selalu mencerminkan kebebasan rakyat dalam menyampaikan aspirasi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Soeharto meluncurkan program pembangunan ekonomi pertanian atau revolusi hijau dan industrialisasi. Angka kemiskinan menurun dan Indonesia sempat disebut sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun terjadi kesenjangan sosial dan korupsi besar-besaran di kalangan elit Orde Baru yang menggerogoti nilai keadilan sosial. Jadi kesimpulannya, Pak Soeharto
sebagai pemimpin memang mengusung nilai-nilai Pancasila secara simbolik dan struktural. Namun dalam praktiknya tidak semua nilai diterapkan secara konsisten. Ia berhasil menjaga stabilitas pembangunan dan nasionalisme, tetapi juga menghadapi kritik dan otoritarianisme, pelanggaran HAM dan kolusi, korupsi, nepotisme atau KKN di masa pemerintahnya. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 3 Juli 1992, beliau mendirikan sekolah yang diberi nama National Otherwise Institute Taman Siswa, atau yang lebih dikenal sebagai Pengguruan Nasional Taman Siswa. Kehadiran Pengguruan Taman Siswa ini membuka kesempatan bagi semua orang untuk mengenyam pendidikan, sehingga dapat sangat membantu rakyat-rakyat kecil untuk mendapatkan pendidikan. Kala itu, beliau sudah genap berusia 40 tahun. Pada usia tersebutlah beliau kemudian mengganti nama dengan Ki Hajar Dewantara, dan tidak lagi memakai gelar kebangsawan di depan namanya. Hal ini ditujukan beliau agar dapat secara bebas dekat dengan rakyatnya. Pada Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajar Indonesia. Beliau adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeri Teguh Adianto dari Instansi Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru. Aktualisasi kepemimpinan Pancasila versi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengaktualisasikan nilai Pancasila melalui semboyan. Ing ngarsa sun teladan, ing madya mangun karsa, tut uri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Sila 1. Ketuhanan, menanamkan nilai religius dan toleransi terhadap pendidikan. Sila 2. Kemanusiaan, memperlakukan semua orang dengan adil dan beradab. Sila 3. Persatuan, menyatukan bangsa lewat pendidikan yang inklusif. Sila 4. Kerakyatan, mendorong musyawarah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sila kelima, keadilan sosial, memperjuangkan hak pendidikan untuk semua golongan. Opini saya terhadap Ki Hajar Dewantara, bagi saya Ki Hajar Dewantara adalah sosok pemimpin yang patut diteladanin, menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah memberi ruang pembimbing dan memperdayakan prinsip tut uri handayani. Saya terapkan dalam pekerjaan saya dengan pelayanan masyarakat, agar warga juga berperan aktif dalam menjaga ketertiban lingkungan, dan kepemimpinan sangat relevan hingga sekarang. Terima kasih.